An jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin al-Haris i'lam qala ma'alamu ya Rasulullah qala innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi an yunqisa min ujurihim syai'an wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin la yardaha Allahu wa rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yunqisa dzalika min auzarin nasi syai'an. Rawahu Tirmidzi. Dari Kasir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal bin Al-Haris, "Ketahuilah." Bilal bertanya, "Apa yang harus saya ketahui ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku yang dimatikan sepeninggalku, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan sunnah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat bid'ah yang sesat yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang yang melakukan bid'ah itu. Yang demikian itu tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang melakukannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata ini hadis hasan. Pertanyaan, apakah ada perbuatan bid'ah yang diridhai Allah dan Rasulnya? Dan bagaimanakah dengan para ustadz yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, Ustaz? Ya biar para ustadz mengatakan begitu, silakan saja. Yang penting agama itu tidak nurut siapa? Tidak nurut ustadz. Ya dah? Agama itu sumbernya bukan dari ustadz, sumbernya dari Quran dan sunnah. Kalau ustadz menerangkan agama itu ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, tunjukkan dalilnya mana. Yang bid'ah hasanah itu yang mana? Ya kan nuduhin, no? Bid'ah itu sesuatu yang baru, ibadah yang baru, kok hasanah itu apa contohnya? Ya, jadi bid'ah yang dimaksud dilarang oleh Allah yang dikatakan oleh Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu itu tiap-tiap atau semua. Semua yang bid'ah itu sesat. Semua, tidak ada yang bid'ah baik, itu nggak ada bid'ah. Wong Nabi aja mengatakan, ya, inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha. Ya, sesungguhnya sebenar-benar ucapan, sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada yang salah. Dari awal sampai akhir Quran itu nggak ada yang salah. Ya. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus meyakini orang yang paling tahu pendekatan diri kepada Allah, cara yang paling diridhoi, paling mengerti caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau diangkat oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau diangkat menjadi uswah hasanah. Maka kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, nyontoh Rasulullah. Maka Rasulullah syarrul umur muhdatsatuha, mengatakan sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Zaman Nabi belum ada, zaman sahabat belum ada, sekarang ada, lah itu ibadah yang syar, yang jelek. Nah, kullu muhdatsatin bid'atun, kata Nabi begitu. Setiap ibadah yang baru, maksud yang baru zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada.
Nah, kata Nabi, semua ibadah yang baru itu sesat. Itu bid'ah, bukan sesat. Semua ibadah yang baru itu yang disebut bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Ya. Semua bid'ah itu semua ibadah yang baru itu sesat. Semua baru itu bid'ah, semua bid'ah itu sesat, semua yang sesat itu nar, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Itu. Nah, kalau ada menunjukkan semua bid'ah itu sesat, dalilnya ini hadis ini tadi. Kalau yang mengatakan wah ada bid'ah hasanah, dalilnya mana? Mana dalilnya? Zaman Nabi ibadah itu naik unta, sekarang naik pesawat kan bid'ah itu. Nah, zaman Nabi perang itu pakai pedang, pakai kuda, lalu sekarang pakai tank, pakai peluru kendali, bid'ah itu. Nah, berarti kamu tidak paham yang dimaksud bid'ah sesat itu bid'ah mengenai urusan ibadah. Lu padahal tadi kan tidak ngerembuk ibadah. Ya, maka kalau membaca hadis jangan satu. Di lain hadis Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Gitu? Asalnya itu ada petani kurma. Dia ngotak ade itu nek cara saiki ya ngawinkan. Mengawinkan apa setek apa istilahnya? Napa Pak Tri istilahnya? Ngawinkan ya. Nanti tekok ke ahli ini, beliau kan ahli pertanian yang keluar Senin di radio itu loh, Insinyur Triyono beliaunya nih. Jadi kurma baik dan kurma yang tidak baik dikawinkan sehingga buahnya menjadi baik. Udah. Suatu saat Nabi pas lewat di situ terhenti. Lihat buah kurma yang luar biasa, kurmamu kok bagus sekali. Bagus sekali, apa ini? Masalahnya. Terus petani kurma tadi menerangkan, ya Rasulullah, ini saya kawinkan antara kurma ini dan kurma ini, jadinya seperti ini. Nah, ketika itu Nabi, oh tidak usah begitu, tidak boleh lah maksudnya gitu. Kalau Allah menghendaki buah itu jadi baik, baiklah. Jadi tidak usah dilakukan seperti itu. Ya sudah, sahabat-sahabat itu kalau apa katakan Nabi itu berhenti kok. Orang gerundel. Nah, suatu saat sudah karena tidak dikawinkan, pas buahnya tidak seperti ketika dulu. Dan petani tadi ya tidak menyesali. Wah jane demben tak. Anu apik Nabi ra entuk dadi nelek, enggak begitu. Ya itu apa diperintahkan? Turut. Nah, suatu saat Nabi lewat di situ lagi. Kaget juga melihat kurma tadi. Dulu buahmu baik, sekarang kok jadi begini? Nanti diterangkan, dulu Rasulullah melarang untuk kami melakukan untuk mengawinkan jenis kurma yang baik dan kurma yang tidak baik. Maka ini jalan alami jadinya seperti ini. Nah, dari situlah Nabi baru mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau begitu, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Dan dari situ timbullah kaidah usul fikih. Al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu hanya itba. Itba itu mengikut apa? Mengikut Nabi. Kalau mengikut Nabi itu namanya itba. Kalau mengikut ustadz namanya taklid. Tidak boleh taklid, tapi itba diperintahkan. Maka orang tidak boleh mengadakan atau membuat cara-cara ibadah sendiri tanpa mengikuti Nabi, tanpa mengikuti sahabat Nabi. Lah kok sahabat juga? Karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang bertunjuk. Jadi mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah sahabat Nabi boleh. Nek mengikuti sunat ustadz tidak boleh. Ibadah kok mengikuti ustadz. Nah kamu kok ibadah kok begini?
Ustadz saya begitu kok. Lah itu taklid. Zaman Nabi nggak ada. Setelah ada ustadz di MTA ini jadi ada. Nah, itu bid'ah. Kalau ibadah ya. Nah maka itu kalau urusan ibadah jangan mencari larangannya, jangan mengerjakannya sebelum ditemukan dalilnya. Semua bentuk ibadah harus ada dalilnya. Apakah itu sholat sunnah, apa sholat wajib, apa sholat jamak, sama qasar, ya itu harus ada dalilnya. Tetapi kalau urusan dunia jangan mencari dalil. Asalnya seluruh urusan dunia apa saja itu boleh selama tidak ada larangan. Maka kalau dia cari larangannya, larangannya ada enggak? Kalau enggak ada larangannya berarti boleh. Nah, boleh. Jangan karena saya tidak suka haram, nek saya suka halal. Ya, halal haram itu dalam Islam itu sudah jelas, kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram jelas. Tapi kalau haram kalau menurut ustadz masing-masing jadi tidak jelas. Ya, karena ustadznya kalau senang ya oh itu halal, yang tidak senang itu haram. Daging biawak itu halal atau haram? Biawak tahu nggak biawak? Apa biawak? Sliramu gitu. Ya. Ya sliro itu seperti kadal tapi besar gitu ya. Nah, itu halal atau haram? Nabi nggak mau itu, dahar itu. Nah, itu maka jadi ketetapan walaupun Nabi tidak mengatakan pas jamuan makan disuguh daging biawak sudah mateng, digoreng apa cara sekarang lah, mateng. Tinggal disajikan tinggal makan. Nabi ambil itu mau dimakan. Setelah mau dimakan ada sahabat yang dekat ngomong, "Dzab ya Rasulullah, dzab itu biawak, itu biaya. Daging biawak itu Rasulullah." Terus Nabi tidak jadi makan, diletakkan lagi. Karena diletakkan lagi oleh sahabat yang suka, ambil aja, makan. Nabi nggak mau makan, dia makan. Nah, dimakan tadi di depan sahabat, tapi di depannya Nabi melihat dibiarkan. Berarti itu boleh. Kalau sekiranya itu dilarang, mesti Nabi tidak boleh. Segala sesuatu yang Nabi tidak makan, tidak dahar, itu tidak diharamkan karena Nabi tidak suka. Bukan seperti Ustadz sekarang, kalau saya nggak suka dikatakan haram. Karena urusannya apa, nggak suka. Tapi kalau suka haram, suka halal. Nah itulah, maka kalau agama harus ada sumbernya. Kalau itu kita mengkaji Islam harus sumbernya dari Quran atau dari hadis, itu baru sumbernya Islam. Kalau hanya kata Ustadz itu bukan sumber Islam. Maka di MTA semaksimalnya, brosur-brosur ini semua dasari dari Quran Sunnah semua. Yang itu pendapat, ya dikatakan ini pendapat. Pendapat seseorang itu boleh dipakai, boleh tidak. Ya, wong namanya pendapat. Jadi ya, kembali saya tegaskan lagi, bid'ah menurut hadis itu semua bid'ah itu sesat, semua sesat itu masuk. Nah, kalau ada ustadz mengatakan bid'ah itu 2, malah ada yang mengatakan 5, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, itu silahkan saja. Mau ada berapa silahkan, tapi yang penting harus ditunjukkan dalil yang mengatakan bid'ah dolalah, bid'ah sesat itu dalilnya sudah jelas. Dan yang mengatakan bid'ah hasanah mana? Biasanya dipakai Khalifah Umar itu. Ya, dulu pernah ketika Umar masih hidup, Nabi dapat itu ya, ada orang sholat di masjid malam Ramadan itu, sekian banyak, sholat sendiri-sendiri, ada yang ini makmum dengan sana, ada yang lain sendiri-sendiri, juga satu masjid itu sholatnya sakarepe dewe-dewe. Padahal sholat qiyamul Ramadan yang sekarang disebut tarawih itu pada zaman Nabi pun pernah dilakukan dengan berjamaah.
Pernah dilakukan. Nah ini Umar melihat orang sebanyak ini kok sholat sendiri-sendiri, maka Umar datang. Ayo salah satu maju jadi imam, yang lain makmum. Nah, setelah begitu, ya kalau ini dikatakan bid'ah, ini bid'ah hasanah. Kalau ini andai kata saya ini dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah. Bid'ahnya di mana? Mengatur tadi, tapi sholat jamaahnya itu bukan mengada-ada, karena Nabi pernah melakukan sholat tarawih berjamaah itu dilakukan. Jadi sekian banyak orang kok sendiri-sendiri, maka lakukan jamaah, karena Nabi pernah melakukan jamaah. Ya, kamu salah satu depan maju jadi makmum, jadi imam, yang lain makmum. Nah, ini kalau dikatakan bid'ah mengatur saya ini bid'ah hasanah. Ya hanya satu itu. Bid'ah mengaturnya. Kalau zaman Nabi nggak usah diatur kok. Oh, Nabi tahu sholat itu tidak tanya kok, itu sholat apa? Langsung Nabi sholat ikut di belakangnya, ya tanpa tanya itu sholat apa, itu langsung ikut di belakangnya, Nah setelah dianggap oleh Nabi membahayakan, karena makin malam makin lama kok makin banyak pengikutnya. Terus Nabi tidak datang lagi, malah tidak datang bukan karena sakit, bukan karena itu tidak boleh, tapi Nabi pagi harinya subuh memberi penjelasan. Saya tahu kalau kamu menunggu-nunggu saya untuk datang, tersengaja saya tidak datang, saya khawatir. Ya, tadi semalam kamu tunggu itu, saya tahu sebetulnya. Saya tidak datang khawatir kalau kamu anggap sholat ini sholat wajib, dianggapnya sholat tarawih dengan berjamaah itu kamu anggap wajib. Gitu. Maka Nabi keluar tidak keluar sholat tarawihnya malam hari ditunggu-tunggu sahabat-sahabat. Tidak. Bukan pagi hari jamaah subuh. Sahabat bertanya, matur kepada Nabi, ya Rasulullah kami semalam menunggu tapi engkau tidak datang. Iya saya tahu, saya sengaja tidak datang salat tarawih. Saya khawatir salat ini kamu anggap wajib. Nah, sudah dibegitukan oleh Nabi aja sekarang itu sepertinya seperti itu. Ibu-ibu atau neng masjid di Ramadan tarawih nu kebuak masjidnya. Ya. Padahal Nabi dulu mengkhawatirkan wajibi malah orang mangkat, malah kene malah kadang-kadang di masjid kebak ditambahi, malah tambahi apa? Tenda-tenda penuh. Ya, kenapa ibu-ibu sregep sholat malam tarawih neng masjid? Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Dan sholat yang sangat ditekankan itu pun sholat wajib. Wajib atau neng masjid, malah sholat tarawih neng masjid. Ya, itu khawatir seolah-olah wajib. Malah seolah ana sing dipenemu kena sesuk poso kok bengine ora tarawih, puasane ora sah. Sah tidak apa-apa. Ya, tarawih itu sunnah. Tidak dilakukan pun tidak dosa. Puasa wajib. Sekalipun kamu sholat tarawih sregep sebulan utuh, kalau tidak puasa dosa kamu. Baliknya, kamu puasa utuh sebulan, tidak pernah tarawih, dosa apa enggak? Tidak dosa. Nah, tentu yang lebih baik ya tarawih, ya puasa. Neng kok milih salah siji, yang ditinggalkan itu tarawih, jangan sholat, jangan puasanya. Tinggalkan puasa sehari aja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, itu diganti puasa sepanjang tahun, disaur puasa sepanjang tahun, tidak sah. Tidak sah. Nah, tapi kalau tarawih ditinggalkan nggak apa-apa. Ya hanya tidak apa-apa terus orang penting, bukan. Kalau tidak apa-apa ya kamu tidak dapat pahala. Malam Ramadan yang dikatakan oleh Nabi man
mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail Ramadan tarawih tadi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, apalagi? Berdosa dalam menempat Ustaz. An Abi Hurairah fi ma'alamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, menurut yang aku ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui agama pada umat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan, mohon penjelasannya, apakah setiap generasi akan ada suatu tindakan penyelewengan agama dan juga bid'ah-bid'ah sehingga harus diperbarui kembali dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya? Dan apakah yang dilaksanakan oleh MTA ini juga termasuk di dalamnya, Ustaz? Di dalamnya mana? Ya, di dalam yang termasuk bid'ah-bid'ah atau yang sesat atau yang mengembalikan kepada kebenaran tadi. Jadi itu Nabi memberikan isyarat. Tiap 100 tahun, di ujung tahun 100 tahun ya, itu Allah memunculkan orang-orang yang mengajak kembali. Tadi itu pembaharuan itu mengajak kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Karena orang Islam itu kadang-kala kalau sudah saking lamanya berpisah dengan kitab sucinya, menyimpang dari ajaran Islam itu tidak terasa. Karena memang tidak pernah ngaji. Ngaji dalam arti mempelajari. Tidak pernah mempelajari kitab sucinya, tidak pernah mempelajari perilaku Nabi, sunnahnya. Ya. Yang digede-gede pendak maulud Nabi, peringatan maulud Nabi. Terus adakan musyafakoh, adakan ini, adakan itu. Tapi enggak mempelajari sunnah nabinya seperti apa. Quran juga begitu. Tidak ada kegiatan yang rutin mempelajari, mengkaji isinya Quran itu enggak. Kegiatan rutin ya musyafakoh, tilawatul Quran di mana. Nanti konon kabarnya akan diadakan di Batam tahun berapa nanti. Batam. Kadang-kala di istana sana, daerah-daerah, nanti kalau sertanya banyak dari berbagai negara, sudah, kalau musyafakoh internasional kan, penyelenggaranya baik, sukses. Yang dapat kemenangan, dapat hadiah, ibadah haji, gratis. Ya, jadi hajinya haji musyafakoh. Tapi tidak ada gairah untuk mempelajari. Jadi secara rutinitas ya Quran itu dibaca, lagunya diperindah untuk apalagi menghadapi lomba gitu, latihannya tenanan. Ya gitu. Tapi untuk mempelajari enggak. Nah, karena sudah lama berpisah dengan Qur'annya tidak pernah mempelajari, sehingga kalau diungkapkan ajaran yang sebenarnya dari Quran, dari hadis Nabi, malah seperti itu hal asing. Masa Islam seperti itu? Karena sudah terlanjur mendarah daging, melakukan amalan-amalan yang sebetulnya bukan amalan Islam, tapi dirasakan seolah-olah itu amalan Islam. Itu peringatan 7 hari, peringatan 40 hari, peringatan 100 hari, itu bukan ajaran Islam. Orang mati itu loh, bukan ajaran Islam. Kadang ada ibu yang ketemu saya kemarin tuh yang dari mana itu, Wonosobo ya, suaminya meninggal, tinggal di Cina sana karena sakit meninggal. Di rumah karena di sana belum ada kajian, hanya dengarkan radio di Wonosobo kan sudah ada radio kita.
Ya dia tidak mengadakan upacara-upacara apa-apa. Akhirnya tetangga-tetangganya yang datang menemui ibu ini, Bu Nur namanya. Katanya, saya semalam ditemui oleh suamimu. Ya, badannya kurus. Jadi badannya kurus gitu. Minta kiriman. Ya, kelaparan lah. Arab mulai katanya istrinya enggak menerima. Nah itu tadi itu dikembangkan, tadi bicara ini terus bicara orang lain bicara yang sama bicara. Nah kiriman itu dibacakan apa ya, dibacakan ayat-ayat itu kan. Akhirnya ibu tadi karena kepepet ya belum begitu paham ya, yang datangi orang banyak, akhirnya nggih pun mang wacake Quran niku ngantos katam pun mang wacake ya gitu tak. Ya seolah-olah orang mati orang Islam ke ora di acara ini seperti itu. Ya. Seolah tidak orang Islam lagi dah. Lah, acara semacam itu orang sudah bertahun-tahun dilakukan dan membudaya seolah-olah Islam itu seperti itu. Tapi nenek wong mati kudu telung dinani patang puluhi, 1000, 100 dan sebagainya itu. Nah itu Islam. Padahal itu laisa minal Islam. Kita kaji Quran itu enggak ada. Hadis Nabi ya tidak ada yang menerangkan begitu. Ya, peringatan-peringatan 7 hari, 40 hari ya, itu dia agama Hindu itu. Ya, saya diberi kitab oleh Abdul Aziz itu, Ustadz Abdul Aziz yang mantan pendeta Hindu itu loh. Itu ditemukan 7 hari itu di kitab Weda ayat berapa ada diterangkan di situ. Ini golek nggon Quran surat apa ayat apa ora bakal ketemu. Tapi karena sudah lama tidak dibuka kitab sucinya dan banyak dilakukan oleh orang-orang Islam, seolah-olah yang begitu itu Islam, yang tidak meninggalkan, yang tidak melakukan seperti itu dianggapnya meninggalkan Islam. Maka setiap 100 tahun Allah mengutus ada umat Nabi Muhammad pelurusan terhadap agama, mengajak kembali pada ajaran Quran dan Sunnah. Tapi ingat, ya, mengamalkan Sunnah Nabi dikala orang sudah jauh dari Sunnah Nabi, sudah dikatakan dari Rasulullah seperti orang yang menggenggam bara api. Dibaca lagi hadisnya ya. Berat jadi ngamal ke Sunnah itu di tengah-tengah kebatilan berat. Tapi berat bagaimanapun juga dijamin oleh hadis tadi yang dibaca tadi. Orang-orang yang berbuat zalim tidak akan memadharati kamu. Dan selalu Allah akan menjamin. Dia akan bikin disesatkan mereka. Terus selalu ada gangguan seperti apapun selalu ada itu. Sampai nanti Allah mendatangkan perkaranya. Urusannya apakah mereka nanti disadarkan atau mereka dimatikan atau mereka diapakan, yang penting sudah tidak bisa mengganggu lagi. Quran dalam Al-Maidah 105 juga menjelaskan la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Ya, tidak akan memadharati kamu kalau kamu sudah berjalan di atas petunjuk Allah, tidak akan memadharati kamu. Maka terus kalau jalan di atas petunjuk Allah, Allah yang menolongnya. Intan surullah dan surkum, wa yusabbit aqdamakum. Sekalipun dicaci maki, dicemooh, dikucilkan, tetap mempunyai pendirian yang kokoh. Karena Allah yang menolong. Ya dibaca. Halaman 5 masuk ke halaman 6. An Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala ataitu Aba Sa'labah al-Khushaniyya faqultu lahu kaifa tasna'u fi hadhil ayah qala ayatu ayatin faqultu qauluhu ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bali tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkari hatta idza ra'aita syuhhan muta'an
wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa da'il awamma fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamri lil 'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Qala Abdullah ibn al-Mubarak wa zadani ghairu Utbah qila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum qala la bal ajru khamsina minkum. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khushani, aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Sa'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 105. Abu Sa'labah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Utbah ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya kan? Ini kata Rasulullah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan mensitir ayat Al-Qur'an Al-Maidah 105 tadi, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla ila tataitum. Wajib kamu menjaga dirimu. Orang yang berbuat zalim itu tidak akan menyengsarakan kamu, memudaratkan kamu selama kamu berjalan di atas petunjuk. Kata Allah. Tapi hendaklah hati-hati. Demi Allah, Abu Sa'labah mengatakan, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku menanyakan kepada Rasulullah. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, lalu dakwah maksudnya. Sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, orang itu dah lebih suka bakhil daripada suka berderma, karena dia menganggap bakhil itu baik. Padahal Allah mengatakan bakhil itu jelek, harta yang kamu bakhilkan nanti dikalungkan di lehermu dari kiamat nanti. Hawa nafsu diikuti, sudah hawa nafsu diikuti mesti menjadi generasi jelek. Kalau sudah nurut hawa nafsu mesti sholat diabaikan. Nah, ciri-ciri generasi yang jelek itu adha'u sholah wa taba'u syahwat, menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Ya, kan banyak sekarang korban-korban hawa nafsu. Ada yang karena apa itu pencabulan anak-anak di bawah umur, ya, pembunuhan terhadap orang tua terhadap anak dan suami terhadap istri dan suaminya, udah macam-macam kejahatan ada. Hawa nafsu semua itu ini. Karena hawa nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Innan nafsa la amatum bisu, la amarotum bisu. Nah, maka kalau hawa nafsu sudah ditaati, keduniaan mewarnai, nah, dunia. Semua orang tujuannya dunia saja. Ya, kamu arah jadi pemimpin ya arahannya dunia. Orang kecekel udah stres.
Padahal jadi pemimpinnya abad. Zaman Rasulullah itu sumpah, saya tidak akan memberikan jabatan kepada siapapun yang menginginkan jabatan itu, apalagi ambisi, tidak akan diberi. Akan diberi. Nah ini, sekarang enggak. Udah mau jadi pemimpin cuma harus model suap menyuap. Nah, yang begini ini hawa nafsu kan. Maka kalau sudah begitu keadaannya, dunia menjadi tujuan, bukan akhirat lagi yang menjadi tujuan. Dunia itu menjadi tujuan. Orang bangga dengan pendapatnya. Dengan pendapatnya, padahal itu pendapat. Kalau bangga dengan Quran dan Sunnahnya, memang orang Islam harus begitu. Tapi pendapatnya, walaupun menyalahi Al-Quran, seolah-olah pendapatnya itu yang paling benar, yang harus diikuti. Maka kalau orang sudah mengemukakan pendapat daripada tuntunan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, maka tinggalkanlah keumuman orang. Nah, jangan ikut umumnya orang cara beragama. Nabi kita mengatakan begini, Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Aja coba Al-An'am 116 itu. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, pasti kamu tersesat dari jalan Allah. Nah, umumnya di sini begitu kok, umumnya di masyarakat ini ya begitu, kalau meninggal acaranya begini, umumnya begitu. Tapi kalau kamu cara beragama mengikuti umumnya orang, tersesat kamu dari jalan Allah. Kata Allah begitu. Karena umumnya tadi hanya iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangka belaka. Barangkali mbok menawa kira-kira adalah. Dalam agama enggak boleh barangkali mbok menawa enggak. Agama itu mengajarkan kepastian. Yang benar ya benar, yang salah-salah itu pasti. Orang kok kira-kira ngene iki apik ndak? Kira-kira iki bener ndak? Yang benar sudah jelas. Kira-kira ngene iki ganjarane gede tidak? Ya, pahala yang amal yang mendatangkan pahala itu sudah ditentukan oleh Allah. Ayo dibaca. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, iya dah. Nah, umumnya yang desa kene yang ini kok, malah ada yang mengatakan kita itu orang Jawa. Ya, kena kamu jadi orang Islam, ngaji di mana saja boleh, tapi ojo ngilangke Jawane. Islam yang tidak cocok dengan Jawa harus disesuaikan dengan kabudayaan Jawa, udah. Nah nanti kalau Islam neng Sumatera disesuaikan kabudayaan Sumatera. Neng Bali ya begitu. Nah kalau begitu nanti Islam itu tidak universal. Mesti teko Islam di Jawa, oh beda kalau Islam Bali beda gitu. Nah Indonesia ada berapa suku, jadi Islam itu yang cerewet. Dan Islam itu seluruh dunia sama. Ya, seluruh dunia sama. Islam neng Arab, Islam neng Jawa, Islam neng Cina, Islam neng Amerika, neng Rusia sama. Tidak boleh beda. Kalau di sini halal ya di sana halal, di sana halal. Kalau yang haram ya haram semua. Nah, maka cara beragama harus begitu Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu beragama hanya dasarnya prasangka, kira-kira. Nanti ganjarannya dikira-kira. Nah, padahal Allah sudah mengatakan, dibaca surat An-Nisa itu 123. Ya, pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong, membuat cara sendiri
terus diamalkan dengan cara yang dibuat sendiri, ganjarannya dihitung sendiri, kira-kira ganjarannya sakmene. Ya, kira-kira. Tidak ada aturan. Apa yang saya sampaikan ini Allah, bukan omongan saya sendiri, kamu baca ayatnya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ya, jadi bukan angan-anganmu yang kosong itu maksudnya ngangen-angen sendiri tanpa dalil. Atau anganannya orang ahli kitab. Ya, melu-melu orang ahli kitab. Kalau orang ahli kitab dulu cara beragama mereka sudah tidak kembali lagi kepada kitab sucinya. Tapi cara beragama orang ahli kitab itu sudah manut kiai-kiainya, ulama-ulamanya. Mengikuti ulama-ulama, mengikuti pendeta-pendeta. Ya. Tanpa kembali pada kitab sucinya. Sekarang orang Islam yang begitu juga banyak. Aku mau rasa data bali neng Quran ada tekok kayaknya Pak Kiai tekok kayak neng Ustad. Nah, kapal itu ya sudah itu dipakai. Malah yang membawa doktrin katanya tidak boleh kembali kepada Quran dan Sunnah, ya tidak karuan kan? Nah itu sudah mengikuti mereka. Nanti ganjarannya di angen-angen dibuat sendiri. Padahal Allah mengatakan tadi. Coba dibaca sekali lagi artinya itu. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, kita kan, jadi tidak boleh kita membuat cara sendiri, mengangan-angan ganjarannya sendiri untuk bentuk ibadah itu tidak boleh. Kalau duniawiya silakan dikembangkan kreativitasnya, silakan berkreatif. Tapi kalau agama, ibadah jangan menurut angan-angan dikembang-kembangkan sendiri. Tidak boleh, itu bid'ah jadinya. Nah, maka cara beragama jangan ikuti cara mereka beragama. Cara beragama harus mengikuti Quran dan Sunnahnya. Walaupun dikatakan Nabi, orang yang mengamalkan sunnahku ketika sunnahku dimatikan orang, seperti orang menggenggam bara api. Tetapi orang yang beramal di kala zaman itu, ya, mendapat pahala kebaikan seperti 50 orang berbuat kebaikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang berbuat kebaikan itu dari kami, para sahabat-sahabat ini, atau orang nanti? Tapi dari kamu. Jadi, 50 orang sahabat berbuat satu kebaikan, dengan satu orang berbuat kebaikan ketika orang sudah mulai memadamkan sunnah Nabi, orang mengamalkan seperti menggenggam bara api lah. Dikala itu orang berbuat kebaikan, nilainya sebanding dengan 50 orang sahabat berbuat kebaikan. Mestinya kan lupa aneh men, satu lah iya. Karena pada saat itu Nabi ya beramal baik, wong ditungguani Nabi, masih melihat Nabi, masih ditungguin Nabi. Nah orang nanti Nabi sudah dimatikan, sunnah Nabinya dimatikan. Orang yang melakukan amalan-amalan sunnah malah dianggap itu aliran sesat, dianggap pakai ajaran baru, dianggap merubah-rubah agama nenek moyang dan sebagainya. Maka sampai dikatakan seperti menggenggam bara api. Tapi siapa yang bertahan walaupun seperti menggenggam bara api tadi, amal kebaikannya sebanding dengan 50 orang sahabat berbuat baik. Nah, ini maka jangan sampai kita ragu-ragu di ayat ini. Hadis-hadis Nabi yang begitu. Nah, cara beragama mereka sudah tidak. Maka kita dilarang, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, sebelum Quran ini.
Mereka cara beragama bagaimana? Dibaca surat Taubat 31 itu. Cara beragama mereka itu sudah seperti itu. Maka orang Islam jangan seperti mereka. Karena mereka cara beragama tidak kembali kepada kitab sucinya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Akhirnya mereka jauh tidak pernah mengerti isi kitab sucinya, lama-lama berpisah dengan kitab sucinya. Kalau diterangkan kitab sucinya, dia malah menolak isi kitab suci. Cukup mengikuti orang-orang alimnya, ulama-ulamanya, ikuti pendeta-pendetanya, walaupun bertentangan dengan kitab sucinya, karena tidak mengerti kitab sucinya. Ayo dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, orang-orang alimnya itu maksudnya ulama-ulamanya, dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Ya, dia dijadikan Tuhan selain Allah. Terus? Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, itu kan? Jadi tidak boleh kita beragama seperti mereka itu. Karena Al-Quran sumbernya agama Islam itu Quran dan Sunnah. Boleh kita berguru kepada siapapun, ustadz manapun, kiai manapun boleh. Tapi kalau yang kita kaji itu agama Islam, setiap yang dikemukakan, ustadz tadi harus bisa menunjukkan dalilnya apa dari Quran, apa dari hadis itu. Kalau hanya cerita, dongeng, ya, pengalaman pribadi dan sebagainya, bukan dalil itu, tidak boleh dijadikan. Apalagi kalau saya menerangkan ustadz, ya, kalau saya begini, kalau saya jangan diturut, kamu bukan panutan. Ya, jadi panutan itu, kalau Rasulullah begini, ya gitu. Kalau Allah, kalau Rasulullah begini. Ayatnya ini, hadisnya ini, lah itu yang dipakai Allah dan Rasulnya, karena di situ sumbernya Islam. Kalau ustadz seperti saya ini juga nggak boleh pakai pedoman. Apa yang dikatakan ustadz belum tentu benar. Tapi kalau yang dikatakan oleh Allah tidak pernah salah, pasti benarnya. Yang dikatakan oleh Rasulullah juga tidak pernah salah, karena dijaga oleh Allah. Rasul itu dijaga kemaksumannya, maksum, terpelihara dari dosa.